Korupsi atau KPK menetapkan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan penerimaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Total ada 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, terdiri dari 6 orang dari kalangan aparatur negara dan 4 orang dari pihak swasta. Diduga terjadi rekayasa pengaturan pemenang pelaksanaan proyek sejak dimulainya proses administrasi sampai dengan penentuan pemenang tender pembangunan jalur kereta pada tahun 2021-2022. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT ini, KPK menyita sejumlah barang bukti senilai 2,8 miliar rupiah. Untuk kepentingan penyidikan, 10 orang ini ditahan selama 20 hari ke depan di rutan yang berbeda-beda. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi Selatan terdapat dugaan rekayasa lelang dan tindak pidana untuk memenangkan tindak pidana korupsi untuk memenangkan rekanan tertentu pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Menerima uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari 14,5 miliar rupiah. Dan berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan. Sebelumnya, Saudara, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Semarang, Jawa Tengah terhadap sejumlah pejabat teknik perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. OTT ini dilakukan terhadap pejabat Balai DJKA Jawa Tengah dan pejabat pembuat komitmen proyek pekerja perkeretaapian. Dari sejumlah orang yang ditangkap dalam OTT ini, satu diantaranya merupakan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Dari OTT ini kemudian KPK juga menyita barang bukti berupa uang ratusan juta dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat. Menyikapi operasi tangkap tangan KPK yang melibatkan pejabat di Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan masih menunggu informasi resmi dari KPK. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Aditya Irawati, menyebut langkah lanjutan baru bisa dilakukan setelah Kemenhub menerima informasi dari KPK ataupun pihak berwenang lain. Kemenhub berkomitmen untuk turut memberantas korupsi dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak terkait. Saat ini kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk mengambil langkah selanjutnya. Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk turut memberantas korupsi di Indonesia. Dan kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang terkait hal ini. Jika ada informasi selanjutnya, kami akan segera sampaikan pada media dan akan juga mengumumkan kepada masyarakat luas. Informasi lain, Saudara.